Masuk nanti di rumah sakit, ada spesialis kandungan, ada spesialis ortopedi SPOT, ada spesialis tulang, ada spesialis jantung. Sudah banyak pasien-pasien yang mau sakit jantung. Itu sakit jantung. Begitu melihat dokternya, langsung mati. Dokternya seram. Di luar sana godaannya luar biasa. Di luar sana kalau nggak punya pacar, kalau nggak bonceng, kalau nggak nonton, kalau nggak weekend, kalau nggak ke mall. Kamu nggak punya pacar? Enggak, bencong. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqiku. Ustadz Abdul Somad, ya, apa hukumnya menyerahkan istri kepada dokter laki-laki? Kau laki-laki? Iya, istrimu perempuan. Mau kau serahkan ke dokter laki-laki? Itu auratmu ghalazah. Cari dulu dokter perempuan. Kalau sudah tidak ada satupun dokter perempuan, pilihannya cuma dua, antara mati atau dokter laki-laki. Pilih mana? Loh, kok mati? Istrimu pulang dan berkata, Mas, dokter kandungan iku loro, Mas. Terus? Dua-duanya laki-laki, Mas. Terus? Nggak boleh aku menunjukkan aurat mughallazah kepada laki-laki. Pilihannya cuma dua, mati atau dokter laki-laki. Aku pilih kau mati. Nggak boleh. Oleh sebab itu maka jangan cuma dokter laki-laki. Kupesankan kepada anak-anakku, adik-adikku semua, adalah hendaknya di antara kalian alumni As-Salam menjadi SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan, insyaallah. Amin. Mantap. Amin, yang paling panjang itu yang jadi nanti. Ketika kalian periksa ibu hamil, disitulah masuk pesan dakwahnya. Ibu pun ini ibu hamil, alhamdulillah. Ibu ini hamil nih. Ini anak ibu di dalam ini gelisah, Bu. Ini coba kita lihat USG-nya ya. Lihat. Ah, itu anak ibu sedang disko di dalam. Jadi gimana biar supaya dia tenang? Tentu pasiennya bertanya, gimana supaya anak saya ini tenang di dalam, Dok? Anak ibu bisa tenang kalau ibu banyak solawat. Ini ada tasbih, Bu. Saya baru pulang umroh dari Makkah. Ini tasbih. Nanti ibu pulang ke rumah bawa tasbih ya, solawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Anaknya tenang di dalam. Kenapa? Karena dokter spesialis obgyn kandungannya alumni As-Salam. Penting apa tidak penting? Penting. Masuk nanti di rumah sakit, ada spesialis kandungan, ada spesialis ortopedi SPOT, ada spesialis tulang, ada spesialis jantung. Sudah banyak pasien-pasien yang mau sakit jantung. Itu sakit jantung. Begitu melihat dokternya, langsung mati. Dokternya seram. Langsung tulis, ini obat, ini obatnya makan siang sekali, makan sekali, malam sekali, makan pagi sekali, yang ini dimakan setelah makan, ini makan sebelum makan, ini makan sedang makan, ini makan sambil makan, ini makan sambil makan. Membaca resepnya aja udah stres dia. Tapi begitu datang dokter spesialis jantung alumni As-Salam, dia baca, tidak ada yang menenangkan jantung kecuali zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Banyak-banyak berzikir maka hati akan tenang. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa asyara, Allah akan turunkan 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyi'at, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah akan naikkan 10 tingkatan kemuliaan. Belum dikasih obat, jamaahnya bilang, hatiku udah tenang, nggak jadi berobat, pulang. Oleh sebab itu maka insya Allah adik-adikku sekalian, jangan memperjuangkan Islam dari satu arah, satu sisi, satu pintu saja. Tolong Islam melalui diplomat, tolong Islam melalui pintu polisi, tolong Islam melalui pintu tentara, tolong Islam melalui pintu politik, tolong Islam melalui pintu doktor, tolong Islam melalui berbagai aspek. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Tidak bisa masuk dari pintu kanan, dari pintu kiri, tidak bisa dari kiri, dari belakang, tidak bisa dari belakang, dari atas, dari atap. Dari atap jadi apa? Pilot. Dua kemungkinan, jadi pilot atau tukang pasang genteng. Habis 15 menit. 15 menit
anak assalam hebat berbahasa asing. 15 menit kedua, anak assalam tidak hanya jadi ustadz, tapi semua aspek lini kehidupan mereka adalah ahli-ahlinya. Amin. Bapak ibu yang punya anak juga begitu. Lihat bakat anaknya dari kecil gimana. Ini anak saya Pak Ustadz kemana-mana bawa martil, jadi hakim konstitusi. Kalau nggak lulus S3 hukum, jadi tukang. Anak saya kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz, dokter spesialis. Kalau nggak selesai, pecandu narkoba. Nauzubillah. Anak saya suka main di empang, suka main di kolam angkatan laut. Suka nyembur semprit, jadi polisi, jadi dewan juri, jadi dewan wasit sepak bola. Anakmu sekarang jadi apa? Jadi wasit sepak bola. Aduh, alumni assalam kok jadi dewan wasit sepak bola. Dia memang wasit sepak bola, tapi antara Manchester United dengan Liverpool dan Barcelona. Bangga apa nggak bangga? Bangga. Liga Itali sekarang nggak ada karena virus corona. Liga Itali akan mempertandingkan seluruh kesebelasan dunia. Salah satu dewan jurinya adalah dari Indonesia, alumni assalam. Sebelum bermain bola maka didamaikannya dulu semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menebarkan kedamaian, keselamatan. Bangga apa tak bangga? Bangga. Hari ini kalian tertawa, tapi 20 tahun akan datang ketika kalian melihat kenyataan terwujud di TV nasional, internasional, barulah kalian berkata, betul kata almarhum Abdul Somad dulu. Ketika saya sebut almarhum, mestinya kalian menangis, guys. Malah ketawa. Dulu kami ketika di Mesir baca kitab judulnya Daurus Syabab fi Muwajahatit Tahaddiyat. Daurus Syabab fi Muwajahatit Tahaddiyat. Peranan pemuda dalam menghadapi tantangan masa depan. Penulisnya Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Ketika buku itu dibaca, apa kata alumni assalam? Buku ini nggak perlu dibaca bersama-sama karena buku ini pakai bahasa Arab. Yang perlu kita baca bersama adalah buku Clash Civilization yang ditulis oleh Samuel Huntington. Dulu saya berpikir, apa ini? Kenapa anak assalam ini tidak mau baca buku Arab? Kenapa yang mau dia baca adalah buku Inggris? Sekarang baru saya paham. Poin yang ketiga, kita mesti memakai senjata lawan untuk mengerti cara berpikir lawan. Dulu 20 tahun yang lalu anak assalam sudah menawarkan jangan lagi baca yang Arab, bisa baca sendiri. Kenapa? Karena di assalam dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 dia baca Arab. Tapi ketika ingin membaca Inggris yang ditulis oleh orang Inggris tentang bagaimana Islam akan menjadi tantangan global, mereka mengatakan akan ada 2 benturan besar. Yang pertama peradaban barat, yang kedua peradaban timur. Yang mereka maksud timur adalah Islam. Itulah yang disebut dengan clash civilization. Clash benturan, civilization peradaban. Orang barat itu bawaannya kalau hidup ketakutan, takut. Tontonlah film Eropa, film Amerika, film Inggris, bawaan mereka takut. Mereka kalau nongkrong di tepi laut takut, nanti dari dalam laut naik ke atas makhluk namanya Godzilla. Mereka kalau sedang nongkrong tengah malam di taman atau di depan rumah memandang ke langit, mereka takut nanti akan ada makhluk dari atas langit turun ngences namanya alien. Mereka kalau ngelihat mobil sedang parkir takut karena menurut mereka mobil ini akan hidup tegak berdiri namanya transformer. Tapi di antara ketakutan itu semua ada satu yang paling mereka takutkan adalah kekuatan Islam. Maka mereka membuat yang namanya Islamophobia. Fobia, takut terhadap Islam. Orang kalau sudah tertakut, orang kalau sudah terlalu takut, orang kalau sudah terlalu takut, di tengah malam mati lampu melihat pucuk pisang seperti pocong. Kenapa? Ketakutan. Santri kelas 1 kalau terlalu ketakutan ngelihat mudabbir seperti hantu. Loh, Ustadz ngejek ya? Pengalaman saya dulu.
Saya dulu kalau jumpa sama udah menggeletar. Ketakutan. Banyak orang ketakutan dengan Abdul Somad. Apa yang kau takutkan? Beratnya cuma 49 kilo. Kurus kering. Apa yang kau takutkan? Kita tidak pernah menakut-nakuti. Kita membawa kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ustaz Abdul Somad itu ceramahnya tidak perlu ditakuti. Kenapa? Judul ceramahnya Rahmatan lil Alamin. Dan dia salah satu alumni kehormatan penuh kedamaian Assalam. Insya Allah setelah pulang dari Assalam ini tidak akan ada lagi yang membuli-buli. Akan keluar judul buku baru, Abdul Somad Between Haters and Lovers. Siapa yang menulis? Ana Assalam. Dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda. Kalau ada tanda tangannya, harga 2 kali lipat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ana Assalam bacaannya baru terasa bermanfaat 20 tahun ke depan. Dulu ditawarkan anak Assalam baca Class Civilization. Tahun berapa? Musim panas tahun 1999, 21 tahun yang lalu. Waktu itu kakak kelas saya berkata, ngapain kita baca buku orang barat? Ini buku orang barat, ini hanya menyesatkan. Ini liberal, ini sekuler. Sekarang baru faham bahwa kita mesti membaca pikiran lawan. Araftu syarra la lisyarri walakin lijtinabihi. Aku tahu kejahatan, aku tahu kejelekan, bukan ingin menjadi orang jahat, tapi ingin membaca pikiran orang jahat. Apa namanya? Kriminologi. Sekarang ada pakar kriminologi. Ketika terjadi pembunuhan anak kecil usia 5 tahun dibunuh oleh anak umur 15 tahun, bagaimana cara membaca pikiran dia? Dia menggambar sketsa, menggambar air mata hitam keluar, berarti ini bunuhnya. Tengok dulu matanya hitam dari kiri apa dari kanan, memandangnya ke kanan apa ke kiri, lengkap semuanya. Siapa yang paham ilmu itu? Kriminolog. Mereka yang paham kriminal, cara nyopet, bukan ingin jadi tukang copet, tapi cara ingin menangkap tukang copet. Bapak-bapak polisi berteman dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, membaca pikiran lawan. Siapkah alumni Assalam membaca pikiran lawan? Dari bunyinya nampaknya nggak siap. Nah, ada seorang mirip seperti Samuel Huntington, orang Yahudi, tidak Islam, namanya Bernard Lewis. Siapa namanya? Bernard Lewis. Ingat baik-baik, sekali lagi, Bernard Lewis. Cari nanti bukunya di internet, www.google.com. Bernard Lewis. Kata Bernard Lewis, nanti akan dikuasai Islam 2050. Sekarang 2020. Adikku sekarang berumur 15 tahun. Saat Eropa berkuasa Islam, akan berkumandang suara azan di Menara Eiffel, di Menara Pisa Itali. Saat itu kalian sedang masa-masa kejayaan. 2050 umur kalian 45 tahun. Masya Allah. Abdul Somad sudah dimakan cacing tanah. Tapi saya tetap bangga. Kenapa? Karena kalian menjadi dosen di Harvard University. Kalian menjadi dosen di McGill, Kanada. Kalian menjadi dosen di Cambridge, London. Kalian akan menjadi dosen di Sorbonne, Paris, Prancis. Saat itu Islam berkumandang. Bukan kata Abdul Somad, tapi kata Bernard Lewis. Omong kosong. Bagaimana mungkin Islam bisa berkuasa di Eropa? Islam akan berkuasa di Eropa bukan dengan pedang, bukan dengan pistol, bukan dengan meledakkan kedutaan Amerika, bukan dengan membunuh wisatawan, tapi dengan ilmu pengetahuan. Berapa banyak mereka yang dapat hidayah? Pulang dia, masuk ke dalam rumah, dia tadi di jalan dapat buku dari temannya, hadiah ulang tahun. Buku itu dia bawa pulang ke rumah. Ketika dia sedang berada di depan TV, dia hidupkan televisi. Yang dia tonton adalah acara NASA, Badan Antariksa Amerika, bercerita tentang ternyata bulan pernah terbelah. Bulan ada satu lembah yang kedalamannya sama. Setelah diteliti oleh NASA, ternyata bulan pernah terbelah. Allah ingin menunjukkan, begitu hadiah buku dari teman dibuka, tepat matanya melihat ayat. Rupanya hadiah yang diberikan adalah The Holy Quran. Dan terjemahan yang dia baca, iqtarabatis sa'atu wan syaqqa
wansyaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah. Dia lihat acara di NASA mengatakan bulan pernah terbelah. Buku yang dia baca, bulan pernah terbelah. Dari mana Muhammad buta huruf tidak bisa tulis baca bisa tahu? Padahal NASA baru menemukan bulan terbelah abad 20. Bagi kita yang beriman mudah saja. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Islam akan ditunjukkan di Eropa. Maroko bermigran ke Eropa. Makanya orang Maroko sudah mengisi Portugis, Spanyol, diisi oleh orang-orang Maroko. Aljazair mengisi Prancis, Zainuddin Zaidan. Hebat di Paris, Prancis. Orang Maroko mengisi Spanyol dan Portugis. Orang Aljazair mengisi Paris, Prancis. India, Pakistan, Bangladesh mengisi Inggris. Bahkan wali kota Inggris pun Muslim. Bagaimana dengan Jerman? Jerman diisi oleh Turki. Lebih 3 juta migran Turki sudah mengisi Jerman. Sedangkan mereka akan melihat kekuasaan, hebatnya ilmu pengetahuan. Mereka akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi kan populasi manusia bertambah terus Pak Ustaz. Orang Islam banyak anak, banyak rezeki. Sedangkan orang bule, orang barat di Jerman tidak mau punya anak. Siapa yang mau punya anak akan dibiayai sampai S1, S2, S3, S-teler, S-cendol. Mereka tidak mau punya anak. Karena bagi mereka punya anak itu hanya mubazir saja. Saya pernah ketemu dengan bule, kebetulan satu jemputan, saya ceramah, dia mengisi pelatihan. Saya tanya, where are you come from? Switzerland. Are you have children? No child. Why? No time for child. Tak ada waktu untuk anak, kata dia. Makanya mereka sukanya kumpul kerbau, kumpul kambing, kumpul sapi. Tak punya anak. Yang lebih parahnya lagi, mereka mengalami kejahatan seksual LGBT. LGBT, 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 LGBT-tunna. Mereka terkena penyakit virus HIV AIDS yang lebih mengerikan daripada corona. Bahaya luar biasa. Akhirnya punah karena penyakit ini. Maka disitulah Allah akan menunjukkan. Maka apa yang diteliti oleh Bernard Lewis dan yang diteliti oleh Samuel Huntington, semua itu memunculkan ketakutan Islamophobia. Orang ketakutan. Dia akan katakan Islam itu nanti akan membunuh, Islam akan meluluh lantakkan, Islam akan meratakan. Tapi image Islam akan baik. Siapa yang memperbaiki itu? Salah satu di antara yang memperbaiki adalah alumni Assalam rahmatan lil alamin. Orang Assalam baik-baik. Di tempat lain kalau saya jalan semua menari-nari. Ustaz, Ustaz. Di Assalam semuanya tenang. Semuanya tenang. Saya heran, mana santri Assalam? Rupanya semua sudah duduk di masjid. Assalam damai, tentram. Oleh sebab itu poin yang pertama, bahwa alumni Assalam mesti fasih berbahasa asing. Poin yang kedua, alumni Assalam memperjuangkan Islam tidak dari satu sisi, satu pintu saja. Poin yang ketiga, alumni Assalam membaca pikiran musuh dengan membaca-baca bukumu musuh. Baca Quran biasa. Melihat dari susunan Al-Quran yang amburadul ini menunjukkan Quran sudah sering dibaca. Di beberapa masjid saya lihat Qurannya rapi, nggak pernah dibuka. Tapi di Assalam cobalah Quran. Santri-santri membaca Al-Quran. Bahkan tidak hanya Quran, peci pun ada. Luar biasa. Artinya apa? Dalam kepala mereka ada fisika, ada biologi, ada kimia, ada matematika, ada bahasa Inggris. Tapi dalam kepala mereka juga ada tafsir, ulumul Quran, tajwid, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, muhadarah. Banyak pelajaran di pesantren ini. Nahu, sharab, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, arud qawafi, sharab, nahu, muhadarah, pramuka. Makanya banyak yang cabut. Dulu saya, adik-adik kawan-kawan baik-baik semua. Tadi kami sebelum masuk ke kota Solo ada asrama tentara. Tuh kata kawan saya berbisik, di sini dulu kami pernah cabut pulang dari sini gundul. Dulu anak-anak dulu bandel-bandel. Anak-anak sekarang nih baik-baik semua, betul? Baik-baik semua. Kelihatan dari tatapan mata. Tertulis di keningnya, baik. Nah, di luar sana godaannya luar biasa.
Di luar sana kalau nggak punya pacar, kalau nggak bonceng, kalau nggak nonton, kalau nggak weekend, kalau nggak ke mall, kamu nggak punya pacar? Enggak, bencong. Di pesantren semuanya terjaga, tidak melihat perempuan. Di mana perempuan diletakkan? Maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Perempuan di atas. Sehingga yang perempuan pun tidak bisa ngelihat laki-laki. Yang dilihat cuman kepalanya aja, bunubun aja. Tapi assalam masih syukur. Assalam masih syukur ada santri laki-laki, ada santriwan perempuan. Saya cuma mau ngetes, ini jamaah masih sadar atau udah error? Masih syukur di assalam santrinya ada santriwan, ada santriwati. Saya dulu sekolah di pesantren, santrinya 1.800, laki-laki semua. Pandang kanan laki-laki, kiri laki-laki, perempuan. Gak ada perempuan. Perempuan cuman ada hari Ahad sore, mudif. Nenek-nenek jenguk cucu. Kalian masih lumayan, jauh-jauh masih bisa ngelihat. Yang dari sini masih bisa ngelihat ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Sabar, semua ada saatnya. Sa'ah wa sa'ah, yang penting belajar aja dulu. Mau ngeliat perempuan karena Muhammadun aja nggak hafal. Serius belajar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, habis itu sampai kelas 6, tamat sanawiyah, tamat aliyah, tamat SMK, tamat SMA, habis itu kalian kuliah. Mudah-mudahan ada yang dapat beasiswa dari Cambridge, ada yang dapat beasiswa dari Sorbonne, ada yang dapat beasiswa dari Madinah, ada yang dapat beasiswa dari ANU. Enggak ada yang ngaminkan. ANU, Australia National University. Nah, dapat beasiswa. Setelah itu nanti kalian selesai S1, lanjut S2, habis S2, lanjut S3, tamat dari assalam umur 18. Lanjut S1 tambah 4 tahun umur 22. Lanjut S2 umur 24. Lanjut S3 2 tahun umur 26. Umur 26 pulang bawa titel PhD, Doctor of Philosophy. Siapa yang nggak mau kupinang kau dengan bismillah, selesai, tamat. Ketika Abdul Somad baca koran berita di internet, ada alumni assalam baru pulang dari Eropa, hebat bahasa Arabnya, mantap ceramahnya, doktor umur 26 tahun. Ada orang nanya ke saya, Ustaz Somad, iya, kenal dengan anak assalam yang doktor umur 26 tahun dari Prancis? Adik kelas saya. Adik kelas saya. Loh, memang Ustaz taman assalam? Anggota kehormatan. Alumni kau, ini adik kelas saya. 2 hari setelah itu ada koran, ini Pak Ustadz alumni assalam yang ditangkap KPK. Enggak kenal. Enggak kenal. Itu enggak tamat itu, paling cuman kelas 2, ngaku-ngaku assalam aja tuh. Nah, jangan lupa subscribe, like and share.